Okay, what is up everyone? Augustina here and welcome back to Augustina channel here. Ya, yeah, of course. Dan kita hari ini akan membuat sebuah tutorial ya, membuat sebuah tutorial gimana caranya membuat aplikasi Laravel menggunakan yang bernama Filament. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kalian bisa lihat ya, di sini ada Filament. Filament ini adalah salah satu the elegant toolkit for Laravel artisans, katanya gitu ya guys ya. Jadi Filament ini adalah salah satu package yang bisa kalian gunakan ya untuk membuat sebuah aplikasi berbasis TAL, berbasis TALL. Jadi buat kalian yang nggak tahu tuh ada Tailwind, Alpine JS, Laravel sama Livewire gitu. Jadi otomatis langsung dijadiin satu di bagian untuk di package Filament ini. So jadi dan sekarang kita akan coba untuk instalasi terlebih dahulu ya guys ya. Jadi pastikan dulu kalian Laragon atau PHP atau yang segala macamnya kayak XAPP. Jadi aku pakai yang Laragon namanya. Jadi aku pakai Laragon untuk pertama kalinya di sini. Terus kita ke Start All. Terus kita nanti ada muncul seperti ini nanti ya guys ya. Jadi langsung kita kalau misalnya udah run semuanya, jadi kita akan klik kanan aja di sini. Terus kita akan coba untuk Laravel di sini. Oke, jadi kita random aja namanya Laravel Filament gitu aja guys ya. Terus kita oke di sini, lalu kita akan instalasi langsung terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan nunggu beberapa lama gitu ya guys ya. Lalu setelah kita selesai, kita akan lanjutkan gitu. Oke, jadi ini udah selesai ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ada namanya Laravel Filament di sini. Kalau misalnya udah berubah, jadi akan otomatis masuk ke bagian direktorinya langsung di Laravel yang itu. Oke, so sebentar, ini ada kabel yang melilit. Oke, so kita akan coba masuk ke Laravel Filament. Jadi kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya kalian lihat dir di sini, jadi otomatis semua semua direktori yang kalian butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Laravel di sini semuanya udah masuk di sini ya guys ya. Nah, yang perlu kalian lakukan juga adalah jadi di sini sebelum kalian code editor, jadi kalian harus buat dulu yang namanya database-nya dulu di sini guys. Database kalian cek dulu database-nya apa aja yang database-nya masih belum yang perlu kalian ada gitu kan. Jadi banyak banget di sini ada ya. Jadi aku ada ngerjain project. Jadi aku kasih tahu ke kalian semua aja. Terus di sini ada yang namanya Laravel Filament nih di sini. Oke, jadi dari sini ada Laravel Filament, jadi otomatis langsung kita bisa pakai yang namanya Laravel Filament di sini guys. Oke. Jadi karena sudah ada, jadi kita tinggal migrate aja. Oke. Kalau misalnya belum, kalian harus bikin yang namanya database-nya juga. Kalau misalnya kalian pakai Laragon, otomatis harusnya sih bisa Laravel Filament ini ya guys ya. Apa maksudnya kayak udah langsung bikin lah, buat lah gitu. Kalau misalnya kalian pertama kali install Laravel pakai Laragon gitu. Kalau misalnya pakai XAPP itu masih belum bisa, jadi kalian harus bikin dulu guys. Kalau misalnya nggak ada, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. So, kalau misalnya kalian perlu bikin dan nggak ada di sini, kalian juga kalau misalnya pakai Laragon ya, kalian bisa klik kanan di sini. Terus kalian create new. Di sini ada database. Di sini ya guys ya. Atau kalian bisa klik sembarang aja. Nih, bukan. Harus di sini ya guys ya. Di Laragon SQL terus create new, di sini ada database di sini. Jadi otomatis kalian buat nama database-nya sesuaikan dengan nama direktorinya. Boom. Jadi langsung tinggal migrate aja. Oke. Kalau misalnya udah bikin database, otomatis kalian harus perlu yang namanya migrate dulu ya guys ya. PHP artisan migrate gitu. Database Laravel doesn't exist on MySQL destination. Nah, jadi kalau misalnya error seperti ini, jadi kalian harus atur di env dari Laravel kalian gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya masuk ke tadi, di sini ada bagian directory nih di sini. Dan baru sekarang kita buka code editornya. Open Toolbox, PHP Storm. Jadi aku pakai PHP Storm. Untuk tutorial ini aku pakai PHP Storm ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai VS Code atau segala macam, itu bisa kalian sesuaikan aja. Tapi kurang lebih sama kok. Oke, kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya udah nemu error seperti itu, jadi langsung otomatis kalian bisa bikin database-nya di sini. Tapi kalau misalnya kalian udah bikin bikin database-nya, kalian juga perlu ke bagian env di sini.
baru kalian baru kalian bisa migrate gitu. Kenapa aku gagap ya? Anjay. Oke, kita ke file dulu karena ini project yang sebelumnya, jadi kita akan coba untuk never ending saga nggak tuh. Oke, kita ke Laravel filament di sini. Kalian ketik Laragon www, buka direktorinya, oke, saving project. Jadi jeleknya PHP Storm itu dia nggak bisa buka lewat gini sih, lewat lewat klik kanan gitu, lewat kayak quick launch gitu lah segala macam, itu nggak bisa. Oke. Nah, di sini kan direktori kalian di sidebar di sini kan. Jadi otomatis kalian cek yang di bagian env di sini. Kalian cek di env. Terus kalian di sini ada yang namanya DB database. Di bagian sini di line 14 itu ada DB database. Jadi kalian ganti Laravel filament gitu. Nah, otomatis kalau misalnya kalau udah selesai, baru kalian bikin gitu, baru kalian bisa migrate gitu kan ya. Oke, karena karena Laravel filament ini berbasis berbasis CRUD gitu kan. Jadi kita perlu yang namanya administrasi. Maksudnya kayak administrationsnya. Jadi kayak login kayak sign up section gitulah segala macam. Jadi yang perlu kalian lakukan di sini adalah sebelum kalian migrate ya guys, sebelum kalian migrate itu ada namanya seeder. Jadi di bagian kalau misalnya kalian cari Ctrl P kalau di VS Code, kalau di PHP Storm itu pakai Ctrl CVN. Itu ada namanya database seeder. Jadi kalau misalnya kalian cek di sini, boom. Nah, di sini ada yang namanya user factory create atau enggak factory time create, di situ ada factory create gitu. Nah, jadi kita hapus yang bagian sini guys ya. Jadi ini yang paling penting sih kalau misalnya supaya kalian tidak dua kali kerja. Jadi di sini otomatis langsung buat app models user gitu kan, factory create gitu. Nah, di sini ada yang namanya email, terus kalian tambahkan di sini ada yang namanya password. Password bcrypt atau enggak kalian bisa pakai hash make password. Gitu. Oke? Oh, enggak pakai koma ya, guys ya. Nah, di sini ada PHP password gitu kan. Nah, kenapa aku bisa tahu password? Karena kalau misalnya kalian merujuk ke bagian users table gitu kan, kalau misalnya kalian cek di sini, atau enggak kalian bisa cek di bagian database migrations, terus ada bagian create users table nih di sini, di bagian sini di atas sini. Nah, di sini ada yang namanya password. Jadi ini yang paling penting sih. Ini yang paling penting dan ini yang paling penting juga. Name, email gitu kan. Kalau ID kan udah langsung auto increment dia. Jadi yang paling penting adalah yang ini nggak boleh null. Kalau misalnya email verified ini dia boleh null gitu. Ini soalnya kan dia pakai fitur opsional gitu ya guys ya. Nah, balik lagi ke database seeder karena masih indexing modul ya guys ya. Jadi perlu jadi kalian nggak boleh ngasal untuk ngimport ya guys ya. Nah, karena aku sudah selesai, jadi boleh pakai hash, boleh pakai bcrypt untuk nge-generate passwordnya di sini guys ya. Kalau misalnya kalian udah selesai, langsung baru kalian bisa migrate nih di sini. Oke. PHP Artisan migrate, PHP Artisan migrate fresh dash gitu. Oke. Nah, seeding database dan segala macamnya dan boom, dan here we go. Kalau misalnya kalian cek di bagian database lagi, masuk ke database, terus kita akan masuk ke Laragon, Laravel filament di sini, users, dan apakah ada dar. Nah, di sini dia test user test.example.com dan passwordnya itu otomatis langsung dibuat hash di sini ya guys ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, kayak gitu. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak usah perlu login segala macam, register apa segala macam. Jadi ini adalah salah satu tips untuk kalian semua yang bisa untuk kalian kalau misalnya kalian membuat aplikasi berbasis berbasis administration gitu, kayak perlu sign up, login apa segala macam kayak gitu. Ini kalian nggak perlu login sign up apa segala macam kayak gitu kan. Oke. So now, jadi kalau misalnya kalian udah selesai, otomatis hari ini dan kita akan jalankan aplikasinya PHP Artisan Serve. Boom. Nah, di sini udah langsung masuk. Nah, ketika kalian balik lagi ke laravelfilament.php, kita ke documentations. Ke bagian documentations, terus kita ke sini. Ini adalah package ya guys. Saya ingat ini adalah package. Jadi, Compulsory Require filament 2.0 gitu. Jadi kita akan copy terus kita akan buat command prompt lagi. Atau enggak kita bikin di bagian terminalnya aja, di bagian Laragonnya langsung. Terminal, boom. Jadi kita close dulu, nih close.
Terus kita close, jangan di close ini, kita close nah jadi otomatis oke. Kita kan ls dulu, apa namanya tadi tak ada di sini. Oke, ini ada namanya Laravel filament. Laravel filament, terus kita clear atau CLS atau clear juga bisa. Otomatis filament, terus kita copy paste aja di sini. Boom gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian penasaran ya, kalian bertanya-tanya gitu kan, kenapa kok pakai ini kok beda, ini bagian sini kok beda, di sini kok beda gitu kan? Karena memang ini kita nggak boleh apa namanya, ini kita nggak boleh ganggu lah istilahnya gitu kan. Jadi aku kebiasaan pakai kebiasaan pakai 2 CMD, yang ini yang satu memang udah nggak boleh tak ganggu, dan di sini memang khusus untuk instalasi segala macam gitu. Misalnya kalau aku bikin aplikasi, misalnya kalau aku ngebundle sebuah JavaScript, buah bundle JavaScript misalnya kayak Node.js atau bikin npm run dev gitu misalnya, itu aku bisa di sini bisa dibikin lagi satu di sini, atau kadang aku bisa bikin 3 atau 4 CMD guys ya. Di sini kalau misalnya kalian pakai CMder, karena di Laragon itu udah langsung ada CMdernya di sini, jadi lebih gampang sih. Ada dasar duplicate, split to bottom di sini. Dasar duplicate dan di sini split to bottom atau split to right gitu. Di situ ada klik kanan di bagian tabnya ini dan boom. That's it. Oke, kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya kita cek ke log, kalau misalnya ke Laravel filament.test gitu misalnya. Laravel.filament.test gitu. Kita udah jalankan di sini, terus di sini udah gak jalan, di sini agak lama by the way ya, karena nggak tahu kenapa bisa lama banget, nggak tahu dah kenapa. Oh no. Oke, ternyata mercusuar. Kenapa mercusuar anjir? Oke. Localhost, kalau misalnya nggak bisa pakai localhost 8000. Oke. Oh my goodness. Oke, Laravel. Nah, di sini otomatis langsung kayak gini ya guys ya, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian /admin/login admin/login gitu misalnya, jadi otomatis masuk ke bagian login di filamennya guys. Nih, masuk ke bagian Laravel loginnya, kayak gitu sih kurang lebih ya guys ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya oke, jadi ini udah tahap instalasi juga udah, dan tahap migrasi juga udah. Nextnya kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis nextnya kita akan membuat sebuah fungsi, memperkenalkan sebuah fungsi CRUD untuk di filament ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk tidak ketinggalan update video selanjutnya, and see you guys in the next episode. Bye bye.